Fitur bonusnya sudah kebuka, tapi saldonya masih kosong. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi video aku kali ini teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di sini kita cek tanggal terlebih dahulu ya. Di sini tanggal 29 Oktober 2024 hari Selasa jam 16.43. Ini berarti tandanya sekarang hari ke-59 aku aktif konten di Facebook profesional ya teman-teman. Di sini seperti biasa ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, dan tak lupa juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya masih bisa beraktivitas hari ini dan teman-teman semuanya masih bisa menyaksikan videoku hari ini. Semangat terus pokoknya teman-teman. Oke, seperti biasa aku doain dulu semuanya teman-teman. Semoga kalian semuanya sehat selalu, panjang umurnya, ditambah rezekinya. Semoga rezeki kalian semuanya mengalir deras terus seperti air, amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, di sini teman-teman aku akan bahas ya, ini khusus buat yang belum tahu ya, untuk mengatasi saldo bonusnya 0 ya. Kalau udah tahu di skip aja. Nah teman-teman, tonton video ini saat sedang santai. Kalau teman-teman masih belum ada waktu untuk menonton, teman bisa klik tanda panah yang ada di video ini, kemudian bagikan ke beranda teman-teman. Tujuannya untuk bisa ditonton saat nanti agar tidak hilang videonya ya. Oke, lanjut teman-teman. Sekali lagi perlu digarisbawahi, di sini aku bukan ngajarin atau menggurui teman-teman, bukan. Ini aku cuman sharing ya. Aku dapatkan ini dari dashboard Facebooknya langsung ya, bukan ngasal atau ngarang. Aku cuman bacain. Ketika teman-teman belum menemukan ini ya, atau belum sempat untuk membaca ini praktik terbaiknya, aku bakal bacain di sini teman-teman. Tinggal dengerin aja. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, langsung aja ya. Praktik terbaik untuk mendorong interaksi dalam program bonus kinerja ya teman-teman. Di sini program bonus kinerja adalah program khusus undangan yang memberi peluang bagi kreator untuk menghasilkan uang atas jangkauan dan interaksi di postingan Facebook publik teman-teman yang memenuhi syarat ya, kecuali reel dan cerita. Jadi saldo bonus itu bisa dihasilkan dari semua postingan kecuali postingan reel dan cerita ya. Berikut adalah beberapa praktik terbaik agar teman-teman bisa menyiapkan keberhasilan teman-teman dalam program bonus kinerja ya. Oke, praktik terbaik program bonus kinerja teman-teman ya. Meskipun tidak ada formula tunggal untuk sukses, ada beberapa praktik terbaik yang perlu dipertimbangkan untuk program bonus kinerja. Umumnya kreator harus fokus untuk secara konsisten memproduksi konten original yang melibatkan pengikut mereka ya. Nah, jadi teman-teman bebas bereksperimen dengan taktik tambahan yang tidak tercantum di sini ya. Hanya jalankan strategi yang terasa autentik bagi teman-teman dan pemirsa teman-teman. Pada akhirnya teman-teman yang paling mengetahui konten dan penggemar teman-teman ya. Nah, di sini langsung aja praktik atau tips dan trik terbaik dari Facebooknya. Yang pertama nih teman-teman, yang pertama, buat konten original untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong orang melihat konten teman-teman ya. Kreator menerima distribusi terbesar dari konten mereka dan pembayaran dari program kinerja saat mereka memposting konten buatan mereka ya, atau konten original. Nah, berisi suara unik teman-teman dan menunjukkan perspektif unik yang teman-teman hadirkan ke Facebook ya. Agar dianggap original, konten harus menampilkan kreator asli atau telah diubah secara signifikan dengan menambahkan komentar, narasi, teks atau suara dengan informasi baru. Konten original itu khas, menarik, dan disukai penggemar. Kreator tidak akan menerima pembayaran yang tinggi untuk konten yang tidak original atau konten yang tidak mereka buat sendiri. Misalnya, meme yang diambil dari kreator lain bukanlah karya original. Namun, postingan dengan jumlah jangkauan dan interaksi yang sama dan menampilkan konten original akan menerima pembayaran lebih tinggi. Menerbitkan konten yang tidak original juga melanggar kebijakan monetisasi konten Facebook ya, dan bisa menyebabkan kreator dihapus dari program bonus kinerja.
Nah, itu teman-teman ya, yang pertama. Yang kedua, yang kedua, praktik terbaiknya teman-teman harus fokus pada jangkauan pemirsa ya. Jangkauan adalah jumlah orang yang melihat postingan teman-teman setidaknya 1 kali dan berdampak paling besar terhadap pendapatan dari program bonus ini ya. Meski program kinerja membayar kreator untuk beberapa bentuk interaksi di postingan teman-teman ya, jangkauan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong pembayaran dibandingkan dengan bentuk interaksi lainnya. Nah, seperti komentar atau tanggapan ya. Kreator yang ingin memaksimalkan pendapatan mereka dari program kinerja harus fokus untuk memublikasikan konten yang memiliki jangkauan berarti. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga teman. Santai ya teman ya. Buat konten yang bermakna bagi pengikut teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Bermakna di sini berarti penggemar menghabiskan lebih banyak waktu melihat postingan itu dan berinteraksi dengan cara lain seperti berkomentar atau menanggapi ya. Meningkatkan jumlah dan berinteraksi dengan pengikut teman-teman adalah pendorong yang efektif untuk meningkatkan jangkauan dan pendapatan dari konten teman-teman ya. Kreator mendapatkan hadiah paling besar di program kinerja untuk konten yang menghasilkan jangkauan dan interaksi lebih kuat dari pengikut mereka dan bukan pemirsa lain seperti grup. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman. Praktik terbaik ini dari Facebook teman, bukan dari aku. Sekali lagi mohon maaf ya, bukan aku yang nyuruh untuk itu, tapi ini aku bacain ya, Facebook ya. Ini praktik terbaik dari Facebooknya. Yang keempat teman-teman, yang keempat, dapatkan rekomendasi untuk calon pengikut baru ya. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengikut teman-teman adalah dengan menyertakan konten teman-teman dalam rekomendasi ya. Agar memenuhi syarat untuk rekomendasi, kreator harus memastikan konten mereka mematuhi aturan dan pedoman integritas kami untuk konten yang direkomendasikan. Udah aku bahas rekomendasi profil kemarin ya teman-teman. Jadi pedoman ini menjelaskan apa yang akan dan tidak akan kami rekomendasikan kepada orang yang belum menjadi pengikut teman-teman. Nah, udah aku bahas sebelumnya teman, rekomendasi itu ketika udah direkomendasikan, mau bagaimanapun kontennya bakal muncul di beranda Facebook yang lain. Sekalipun mereka belum follow kita, itu postingan kita bakal muncul. Nah, itu tandanya direkomendasikan konten atau akun Facebook kita teman. Nah, ini sekarang kita lanjut ke yang 5 ya. Praktik terbaik untuk bonus di yang 5 ini, posting konten secara konsisten ya. Makin konsisten teman-teman menerbitkan konten, makin besar peluang konten tersebut mendapatkan interaksi ya. Mendapatkan interaksi. Nah, bentar teman. Kita lanjut ya. Jumlah konten yang bisa teman-teman posting akan beragam tergantung banyaknya waktu yang bisa teman-teman luangkan untuk membuat konten. Buatlah minimal beberapa postingan per hari. Tuh, ini dari Facebooknya ya. Buatlah minimal beberapa postingan per hari dan lihat dampak dari menerbitkan lebih banyak konten terhadap pendapatan teman-teman. Misalnya, jika teman-teman saat ini memposting 1 atau 2 kali per hari, coba terbitkan 3 atau 4 postingan atau lebih per hari dan lihat dampaknya terhadap pendapatan teman-teman. Nah, itu yang kelima ya. Sekarang kita lanjut ke yang keenam. Praktik terbaik yang keenam ini, pertimbangkan frekuensi waktu memposting ya. Menerbitkan konten sepanjang hari akan lebih efektif dalam kurung dan dihargai oleh pemirsa teman-teman daripada menerbitkannya sekaligus. Ingat ya teman, gunakan penjadwalan postingan dan kalender konten untuk memudahkan proses ini dan menghemat waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bikin videonya sehari tapi postingnya di saat 1 hari. Jadi bikin videonya sekali, postingnya di waktu buat hari ini, besok gitu ya. Kalau aku pribadi biasanya gitu. Nah, sekarang yang ketujuh. Praktik terbaik yang ketujuh ini, optimalkan untuk interaksi pemirsa. Jadi
Buat konten yang membuat pengguna lain tertarik untuk menanggapi dan membahasnya. Dorong dialog yang bermakna, diskusi yang saling menghargai, dan dapatkan lebih banyak suka dan tanggapan. Ya, itu yang ketujuh ya, yang keenam. Sekarang kita lanjut yang ketujuh, praktik terbaiknya dari Facebook. Yang ketujuh, gunakan beragam format, berbagai jenis konten memenuhi syarat untuk mengikuti program bonus kinerja. Jika teman-teman belum menggunakannya, coba terbitkan konten dalam format yang berbeda-beda untuk membuka lebih banyak peluang interaksi dengan pemirsa teman-teman. Nah, di sini ada yang banyak. Kalau kontennya random boleh nggak Kak? Nih, saran dari Facebook boleh ya. Misalnya, jika saat ini teman-teman adalah kreator yang membuat video resep instruksional berdurasi panjang, pertimbangkan untuk menerbitkan foto, hidangan jadi atau proses persiapannya ya, atau postingan teks mendetail beserta resepnya dengan tambahan sedikit waktu ya. Anda bisa menerbitkan banyak konten. Nah, itu yang ketujuh. Ini masih banyak nih teman. Yang baca semua jangan nih. Oke. Yang kedelapan ya, karena ini penting juga buat pemula, jadi aku bacain ya. Yang kedelapan, pantau insight konten ya. Dengan memahami kinerja konten, teman-teman bisa memperkuat dampak praktik terbaik lainnya. Insight tersedia di Meta Business Suite dan dashboard profesional. Tingkatkan pemahaman tentang topik, format konten, waktu penerbitan, dan karakteristik lain yang paling banyak mendorong interaksi dengan pemirsa. Setelah teman-teman benar-benar memahami komponen yang relevan dengan pemirsa teman-teman, fokuskan upaya teman-teman pada komponen yang efektif. Nah, udah aku bahas insight, cek insightnya. Yang mana yang mendistribusikan terbesar, buat terus yang seperti itu teman ya. Mudah-mudahan teman paham. Oke, yang ke-8 ya ini. Yang ke-8, jalin interaksi dengan pemirsa teman-teman secara rutin. Dorong pemirsa untuk memberikan masukan terkait konten teman-teman dengan berinteraksi di postingan, menanggapi komentar bisa membantu mendorong interaksi berikutnya. Jika dilakukan, teman-teman bukan hanya mendapatkan masukan berharga untuk konten teman-teman, melainkan juga menciptakan interaksi bermakna melalui program bonus kinerja ya. Itu yang ke-8, yang terakhir. Udah ya semuanya. Nah, di sini pelanggaran konten dengan keaslian terbatas. Jika halaman atau profil teman-teman ditandai karena memposting konten dengan keaslian terbatas, teman-teman mungkin tidak bisa memperoleh uang dari program bonus kinerja atau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program bonus selama periode sanksi ya. Kalau teman-teman pernah upload video yang bukan asli ya. Sesuai dengan kebijakan monetisasi mitra Facebook, peserta program bonus kinerja hanya bisa memonetisasi konten yang mereka buat atau pembuatannya melibatkan mereka, atau yang secara langsung menampilkan peserta program bonus kinerja. Jadi konten yang tidak original atau yang diproduksi ulang tanpa penyempurnaan signifikan ya. Apa sih penyempurnaan signifikan seperti komentar, parodi, pengeditan kreatif, dan lain-lain tidak bisa dimonetisasi. Jika mengalami masalah yang tidak bisa dibahas di sini, teman-teman bisa langsung menghubungi bantuan Facebooknya. Oke, mungkin sharing hari ini segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur. Ini sampai ada yang komen, kakak kenapa nggak mendoakan segera monetisasi? Aku setiap kali bikin video selalu mendoakan teman-teman ya, agar teman-teman panjang umur, sehat, dan sukses selalu ya. Kalau teman-teman ingin didoakan monetisasi, cuman monetisasi doang, bagaimana kalau nanti tidak sehat? Makanya aku lebih utamakan teman-teman sehat dulu ya, panjang umur dan sukses. Pasti aku yakin teman-teman juga kalian pasti bisa kalau kalian mau berusaha dan mau belajar ya. Jangan patah semangat pokoknya mah. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah yang menyakiti hati teman-teman semuanya. Aku minta maaf karena aku juga manusia biasa, masih butuh banyak belajar. Kita jumpa lagi di sesi video berikutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus pokoknya mah. Asik 14